Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Pada video kita kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan saya pada video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita berdiskusi, saya menjelaskan tentang hakikat apa itu hadis, ya. Pada video sebelumnya teman-teman bisa menonton itu. Pada video kali ini saya akan lebih kepada penjelasan lanjutan daripada hadis itu. Kalau kemarin lebih ke definisinya hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Kalau teman-teman sering membaca di kitab-kitab hadis kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan buniyal Islamu ala khamsin. Nah, itu disebut sebagai hadis. Artinya segala sesuatu yang disandarkan, yang dikutip dari Nabi. Jadi misalkan Nabi pernah berkata seperti ini, kemudian kita kutip, lah itu adalah hadis. Nabi pernah melakukan suatu perbuatan ini, lah itu kita kutip, lah itu yang disebut sebagai hadis. Misalkan Shollu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana saya solat. Nah, kemudian Nabi mempraktekkan bagaimana solat itu. Karena di dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan bagaimana praktek Quran itu sendiri. Yang dijelaskan adalah kewajiban solatnya. Baru kemudian bagaimana prakteknya itu dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbentuk perbuatan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana saya sholat. Kemudian Nabi mempraktekkan. Nah itu, jadi segala sesuatu yang dikutip dari Nabi segala sesuatu yang dikutip dari Nabi, baik itu dari kutipan perkataan, perbuatan maupun ketetapan, itu disebut sebagai hadis. Nah, dalam video saya kali ini saya akan lebih kepada menjelaskan ilmu tentang hadis itu sendiri, ya. Ulumul hadis, ilmu tentang hadis. Kalau tadi hadis itu adalah kutipannya, kalau sekarang ilmunya. Nah, ilmu itu apa? Nah, ilmu kan ya mungkin teman-teman anak mahasiswa pasti sudah mengetahui, kalau teman-teman sudah belajar filsafat ilmu, yang disebut sebagai ilmu itu harus memiliki atau harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, kalau dalam filsafat ilmu kita mengenal ada namanya ontologi, ada namanya epistemologi, ada namanya aksiologi. Ontologi itu adalah pemahaman dasarnya bagaimana, definisinya bagaimana, dan lain sebagainya. Terus kemudian epistemologi itu bagaimana metodologinya, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Aksiologi itu bagaimana penerapannya, kan seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai ilmu. Nah, kalau tadi hadis itu adalah perkataannya atau kutipannya. Nah, kalau sekarang ilmu hadis itu adalah segala sesuatu yang bagaimana kita mempelajari hadis itu, yang kita sebut sebagai ulumul hadis, ya, ulumul hadis. Nah, sekarang kalau dalam konteks ulumul hadis ada berapa, secara garis besar ulumul hadis itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama riwayah, ulumul hadis riwayah, ya. Yang kedua ad-dirayah, ya, ya. Yang pertama ulumul hadis riwayah, yang kedua ulumul hadis dirayah. Itu kalau dalam pengertian secara epistemologinya, secara ilmunya, itu dibagi menjadi dua, ulumul hadis riwayah sama ulumul hadis dirayah. Nah, dalam pengertian ini teman-teman harus bisa memahami. Kalau ingin mempelajari hadis harus paham apa itu ilmu hadis dirayah, ilmu hadis riwayah, karena ini ilmu dasar dalam mempelajari hadis. Yang pertama, apa yang disebut ilmu hadis riwayah? Dalam beberapa ilmu mustalahul hadis, ilmu terkait dengan ulumul hadis, yang disebut ilmu hadis riwayah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi,
atau ada beberapa ulama ahli hadis yang mengatakan tidak hanya kepada Nabi tapi juga disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Jadi segala sesuatu yang disandarkan manukila ya, atau disandarkan kepada disandarkan baik kepada Nabi ya, sahabat maupun tabi'in. Jadi ilmu riwayat itu adalah ilmu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dinukil atau yang dikutip dari Nabi atau para sahabat atau para tabi'in. Nah, misalkan teman-teman, kalau dalam hadis ya, teman-teman mengenal istilahnya sanad, misalkan seperti itu. Misalkan an siapa, akhbarona, hadatsana, misalkan seperti itu. Saya mendengarkan dari fulan, saya mendengarkan dari fulan, saya mendapatkan hadis ini dari fulan. Nah, hadis ini melalui fulan itu yang disebut sebagai ilmu hadis riwayat. Jadi berkaitan dengan hadis ini diambil dari mana, ya, sampai kepada Nabi itu melalui siapa saja, melalui sanad siapa saja, dapatnya dengan menggunakan apa, misalkan seperti itu. Itu yang disebut ilmu hadis riwayat. Jadi berkaitan dengan riwayatnya, istilahnya sejarah hadis ini dari mana. Misalkan kalian contoh saja, misalkan saya ketika menyampaikan di dalam kelas misalkan, atau menyampaikan kepada ketua kelas bahwa kelas hari ini libur. Nah, nanti ketua kelas akan menyampaikan menurut Pak Yafi ya, atau saya mendapatkan informasi melalui WhatsApp dari Pak Yafi bahwa kelas hari ini libur. Nah, ya seperti itu, udah teman-teman sekelasnya mengetahui, oh seperti itu. Nah, ternyata ada teman yang tidak masuk. Nah, bertanya kepada temannya yang tadi masuk di kelas. Nah, nanti dijelaskan. Nah, ini gambarannya ya. Nah, tadi teman yang di kelas tadi yang dikasih tahu oleh ketua kelasnya akan menyampaikan, saya mendapatkan informasi dari ketua kelas, yang mana ketua kelas mendapatkan informasi dari Pak Yafi melalui WhatsApp bahwa kelas hari Jumat diliburkan. Nah, kan seperti itu yang disebut sebagai ilmu hadis riwayat. Kita mengetahui sanadnya, kita mengetahui dari mana hadis ini diperoleh. Jadi secara garis besar seperti itu. Fungsinya apa kita mengetahui ilmu hadis riwayat? Ya, kita bisa mengetahui sejarah daripada hadis ini. Ya, hadis ini didapat dari mana, hadis ini didapat dari mana. Tidak ujuk-ujuk. Misalkan kayak tadi, kalau ada ketua kelas yang tidak menyampaikan, besok kelasnya libur misalkan seperti itu, dapat info dari mana nggak tahu, kan juga akan sangat tidak akan dipercaya oleh teman-teman sekelasnya karena tidak mengetahui informasi itu dari mana. Atau misalkan ada teman yang tidak masuk di kelas itu, terus kemudian bertanya kepada salah satu teman di kelasnya bahwa kelas hari Jumat Pak Yafi libur, tanpa menyebutkan informasi dari mana dan lain sebagainya. Kan itu sangat tidak mudah untuk dipercaya informasi-informasi tersebut. Jadi di dalam ulumul hadis harus ada ilmu tentang riwayatnya, itu harus tahu. Kita harus mengenal dari mana. Ya, itu yang pertama ilmu hadis riwayat. Yang kedua ilmu hadis diroya. Ya, diroya itu kalau dalam bahasa Arab itu kan royadri, kan ana adri itu kan mengetahui, kan seperti itu kan kalau dalam bahasa Arab, artinya to know, untuk mengetahui segala sesuatu, untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hadis itu yang disebut sebagai ilmu hadis diroya. Artinya kalau kita ingin mengetahui kualitas sanad, kita mengetahui misalkan bagaimana metodologinya, bagaimana misalkan kualitas sanadnya, kualitas perawinya, kualitas apakah hadis ini marfu, maktu,
mauquf dan lain sebagainya, bahkan apakah hadis ini dhaif, itu yang disebut sebagai ilmu hadis diroya, yang berkaitan dengan segala sesuatu ya. Kalau dalam bahasa keren kita adalah riset ya, riset tentang hadis. Jadi apakah hadis ini kualitasnya sahih ya? Kalau kualitasnya sahih itu dari mana komponennya, kalau dhaif dari mana komponennya. Misalkan itu dari aspek kualitas, misalkan kalau dari aspek kualitasnya, kualitas sanadnya bagaimana, misalkan seperti itu, mutawatir atau ahad ya. Atau gharib dan lain sebagainya. Kalau dari aspek kualitas matanya misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti itu namanya disebut ilmu diroyah, ilmu yang berkaitan kalau ingin kita mengetahui hal-hal yang detail dari hadis itu ya, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan misalkan perawinya, apakah perawinya ini adil atau tidak, ya kan, dzabit atau tidak, pernah berbohong atau tidak. Nah, itu namanya ilmu hadis diroya. Lah nanti ilmu hadis diroya ini ada ilmu bantunya, misalkan jahr wa ta'dil, asbabul wurud dan lain sebagainya. Jadi ilmu diroya ini bagaimana kita ingin mengetahui kualitas hadis itu. Nah, itu yang disebut sebagai ilmu hadis diroya. Nah, dari kedua istilah ini kita memahami bahwa memahami hadis itu tidak hanya tidak mudah, karena ada ilmunya, ada metodenya, ada hal-hal yang sangat detail yang harus kita pahami ya, yang itu kita sebut sebagai ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Oke, sebelum kita akhiri, ada apa saja komponen dalam hadis itu ya. Kalau teman-teman baca buku kitab-kitab hadis, misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, teman-teman akan paling tidak di dalam hadis itu komponennya ada 3. Komponennya ada 3. Yang pertama adalah sanad. Yang kedua adalah matan. Yang ketiga adalah rawi. Nah, sanad itu apa? Misalkan tadi sanad itu adalah jalur periwayat. Ya, misalkan yang disebut hadis itu ya tidak cukup, misalkan yang disebut hadis itu misalkan tadi ya, saya contohnya ada satu hadis misalkan buniyal islamu ala khamsin, misalkan seperti itu. Itu teks hadisnya. Tapi di dalam hadis itu ada an siapa, dari siapa, diriwayatkan dari mana, dari fulan A, dari fulan B, itu harus dibaca semua. Itu kalau kita berbicara hadis itu ya itu komponennya, ada sanadnya ya, kemudian matan itu redaksi hadisnya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, misalnya seperti itu. Itu redaksi hadis, itu disebut sebagai matan. Rawi itu periwayat person per person ya. Misalkan kalau sampai di akhir, misalkan itu di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari, maka biasanya di akhir hadis misalkan dari anfulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya selesai, baru kemudian di akhir rawahul Bukhari. Artinya hadis ini diriwayatkan atau dikompilasikan oleh Bukhari melalui tadi periwayatan tadi, itu yang disebut sebagai rawi. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi paling tidak teman-teman memiliki gambaran ini, karena pertemuan awal-awal ya, jadi punya gambaran dulu. Ternyata hadis itu tidak segampang itu ya. Artinya kalau kita ingin memahami hadis ya kita harus punya ilmunya, ilmu-ilmu terkait dengan hadis, memahami bahwa hadis itu seperti ini, ada matannya, ada sanadnya, ada rawinya. Ulum hadis itu secara ilmunya itu ada 2, ada riwayah, ada diroyah. Kalau riwayat itu berkaitan dengan sitasi atau berkaitan dengan pengutipannya dari mananya. Kalau diroyah itu risetnya. Secara seperti itu, diroyah itu risetnya. Kita ingin mengetahui kualitas hadis ini ya kita harus melakukan risetnya, itu yang disebut sebagai ilmu diroyah. Jadi seperti itu ya teman-teman.
pertemuan kali ini saya sudahi terlebih dahulu. Paling tidak hal-hal itu yang perlu kita pahami. Kurang lebihnya dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.